Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali membacakan Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Terakhir kita bahas buah-buahan Nabi sesi 43, sekarang sesi 44. Kita bahas minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab maja'a fi syurbi au fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang minuman Rasul. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam, dan ketika itu beliau dalam keadaan qaimun, dalam keadaan berdiri. Oh, ini cara minum. Sifati sarab, bentuk minum. Berarti bab sebelumnya, bab 31. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana habbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwa wal baridah. Rasulullah SAW itu menyukai dua minuman, yaitu yang manis dan yang dingin. Yang manis dan yang dingin. Terus saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menemui Maimunah bersama Rasulullah SAW dan Khalid bin Walid. Maimunah itu bibi dari Ibnu Abbas. Maimunah jadi istri terakhir yang dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah mengidangkan cawan berisi susu untuk kami. Maka Rasulullah SAW meminum susu tersebut. Sementara aku berada di sebelah kanan beliau dan Khalid di sebelah kiri beliau. Beliau berkata, ini bagianmu. Beliau berkata, ini bagianmu. Kalau engkau mau, bisa engkau berikan terlebih dahulu kepada Khalid. Ya, beliau berkata, itu Nabi SAW itu berkata, ini bagianmu. Kalau engkau mau, bisa engkau beri terlebih dahulu kepada Khalid. Aku berkata menjawab, aku tidak akan membiarkan orang lain terlebih dahulu meminum sisa darimu, yaitu sisa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man ata'amahullahu ta'aman, siapa yang beri, jika Allah itu memberi kalian makan, jika Allah itu memberikan kalian makan, maka bacalah Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalamnya, dan berikanlah wa at'imna, dan berikanlah makan kepada kami yang lebih baik darinya. Wa man saqahallahu labanan, dan siapa yang memberi, dan jika Allah memberikan kalian minum susu, jadi kalian mendapatkan nikmat minum susu, maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kepada kami fihi, di dalam minuman susu ini, wa zidna minhu, dan tambahkanlah kepada kami minhu, keberkahan dari susu tadi. Kemudian di dalam hadis yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un, ini perkataan Ibnu Abbas lagi. Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wasyarabi ghairal labani. Tidak ada yang dapat menggantikan makan dan minum selain susu. Abu Isa At-Tirmizi katakan, hakadha rawa Sufyan bin Uyainah hadzal hadis an Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah. Demikian diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah hadis ini dari Ma'mar dari Az-Zuhri
dari Urwah, dari Aisyah. Dan seterusnya dijelaskan tentang masalah sana. Terus Maimunah bintu Al-Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khalatu Khalid bin Walid wa khalatu Ibni Abbas wa khalatu Zaid bin Al-Asam. Maimunah yang jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bibi dari jalur ibu. Khalah, bibi dari jalur ibu. Yaitu ini adalah bibi dari Khalid bin Al-Walid, bibi dari Ibnu Abbas, dan juga bibi dari Yazid bin Al-Asam. Kemudian setelahnya dijelaskan tentang masalah perawi. Rampung untuk pembahasan sifat syarab, yaitu sifat minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita simpulkan Rasulullah SAW tadi pertama minum minuman yang manis dan minuman yang dingin. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW minum apa? Susu. Bahkan beliau punya doa sendiri ketika diberi susu oleh Allah, diberi karunia susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan tambahkanlah berkah darinya. Maka di antara anjuran doa ketika minum susu adalah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Lalu di situ juga diajarkan doa ketika diberi makan. Telah mendapatkan karunia makan, artinya doa mau makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berkahilah kepada kami di dalam makanan tadi dan berikanlah kepada kami yang lebih baik darinya. Itu yang dibahas tentang minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara minum, berdiri, duduk dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Demikian yang kita bahas. Ada pertanyaan? Ini sesi 44. Ada? Ustaz, itu semuanya sejak kemarin cuma warta berita apa anjuran? Warta berita dan anjuran. Kalau sudah ada yang disiapkan di situ. Siapkan apa? Macam-macam. Ya seadanya. Jadi kan pas di situ dapat apa? Tadi yang dapat susu cuma berapa? Oh, tadi dapat susu cuma berapa orang? Ya wes piye meneh. Boten rata. Kalau dapat susu baca apa tadi? Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Kalau diberi makan Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu. Ada lagi. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemarin sudah disinggung, hadisnya dhaif. Minum cangkir sampun, terus minuman Rasulullah SAW sampun, buah-buahan kemarin sampun ji, ada kurma, delima, ya, melon, mentimun. Melon apa kemarin melon? Oh, ya. Semangka tapi tidak ada isinya. Oh gitu. Oh nggih. Mentimun paham, mentimun. Timun berarti ya? Telo ora disebut gini. Ini di sini nggak ada ini. Telo nggak ada. Pisang sama jeruk belum ditemukan. Ya bukan berarti haram. Ora disulit-sulit ke aku. Bukan, belum tentu ya neng Arab ya beda karo Bantul Gunung Kidul. Yang jelas minumannya tadi minuman yang halal. Kalau minumannya itu khamar, ya, minumannya itu khamar punya dua sifat. Tadi ayatnya dibacakan itu. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Minuman di surga khamarnya itu tidak buat kepala pening
dan juga tidak buat mabuk. Berarti khamr itu punya dua sifat. Khamr dunia punya dua sifat. Yang pertama buat kepala pening. Apa kepala pening, wi? Mumet, pusing. Kemudian yang kedua mabuk. Ya, sifat khamr dijelaskan dalam ayat tadi. Sifat khamr dua, yaitu buat kepala pening dan sifatnya mabuk. Nah, kalau di surga la yusaddauna anha wa la yunzifun. Di surga itu minuman la yusaddaun. La tusaddauna ru'usuhum kama tusaddaul khamrah, yaitu kepalanya enggak pening seperti peminum khamr. Wala tunzifun, la tunzafu ukuluhum. Kesadarannya tidak hilang, pikirannya tidak hilang sebagaimana kalau minum khamr di dunia, ya, maka di surga sudah penuh dengan kenikmatan. Ya, itu minuman yang ada di surga. Wonten khamr. Namun khamr enggak buat mabuk kayak di dunia. Wonten air, susu, madu, khamr. 4 sungai, air, madu, susu, khamr. 4. Madu sampun nggih sudah dibahas nggih kemarin nggih. Terus susu sampun tadi. Terus khamr tadi pun kula sebut, terus air putih. Baik, itu saja yang kita bahas, mungkin manfaat dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi minuman-minuman yang penuh berkah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.